di sini kita akan bikin flashcard dengan tema Zoo Animal. Kita bisa bikin di Microsoft Word dulu ya. Di sini kita pilih giraffe, tiger, elephant, sama kanguru. Nah, langkah pertama kita gunting-gunting dulu flashcardnya. Kira-kira jadinya kayak gini. Terus biar enak dipegang, di sini saya punya kertas karton ya. Kita potong sesuai dengan lebarnya si flashcardnya. Jadinya kayak gini dengan lebar yang sama ya. Kita siapkan lemnya, kita tempelkan sini kayak gini. Kita lem dulu. Lalu kita tempelkan. Nah, jadinya kayak gini. Kita lakukan sampai ini habis. Dan ini hasilnya kurang lebih kayak gini. Untuk media yang kedua, kita bikin puppet dari kaos kaki. Di sini kita akan bikin panda dan juga harimau. Yang kita butuhkan adalah kaos kaki, terus pulpen, terus ini ada lem, di sini ada gunting, dan di sini ada kain flanel hitam, putih, sama coklat. Yang pertama kita bikin harimau dulu, puppet harimau maksudnya. Ini ada contoh yang sudah jadi ya. Ini bagian dari tangannya. Lalu ini adalah coraknya. Ini ada matanya. Ini ada bagian hidungnya. Ini seperti ini. Jadi pertama kita gambar dulu polanya, bagian tangan. Kurang lebih polanya seperti ini. Ini bagian tangan, kita bisa bikin 2 pasang. Dan ini bagian perutnya. Ini bagian mulutnya. Ini ada bagian telinga. Dan ini ada bagian mata. Untuk ini ada yang kecil. Ini buat mata bagian dalam. Lalu ini untuk bagian hidungnya. Lalu setelah digunting, jadinya akan seperti ini. Lalu kita siapkan kaos kakinya. Untuk langkah selanjutnya, kita susun pola-pola tadi seperti ini, membentuk harimau. Lalu kita rekatkan menggunakan lem. Dan jangan lupa untuk bagian tangan kita lubangi di sini, di bagian kanan dan kiri, dan juga di bagian telinganya. Kita mulai untuk lem. Kita mulai dari tangan dulu. Kita lem. Mengapa 2? Karena supaya nanti bisa dimasukin jari. Kita rekatkan seperti ini. Nah, ini ada lubangnya, nanti kan bisa dimasukin jari. Kita masukkan ke dalam kaos kakinya yang udah kita lubangin tadi. Lalu kita lem lagi bagian atas dan juga bawah. Kurang lebih kayak gini. Dan kita lakukan juga di bagian yang kiri.
Lalu kita tempel-tempelkan aja semuanya mengikuti pola tadi sampai selesai. Setelah kita tempel-tempelkan, maka hasilnya seperti ini. Kita bisa masukin tangan. Kayak gini, nanti bisa digerak-gerakkan. Dan ini juga bisa dimasukin jari buat penggerakannya. Untuk selanjutnya, kita bikin panda. Di sini kita membutuhkan kain flanel warna hitam dan juga putih. Lalu kita bikin polanya seperti ini. Ini ada bagian tangan, ini matanya, dan juga di sini ada bagian lehernya. Ini contoh yang sudah jadi ya. Di sini ada dua telinganya. Dan saya juga membutuhkan flanel warna putih yang semacam ini untuk menutupi bagian kaos kaki yang ini. Aku satu akap yang gede gitu. Jadi setelah digunting-gunting kurang lebih kayak gini jadinya, kita susun polanya. Lalu seperti yang papet harimau tadi kita tempel-tempelkan. Ini sebenarnya cuma buat nutupin yang bagian abu-abunya aja. Karena di sini kita kebetulan pakai kaos kaki bekas. Selanjutnya kita tempel bagian telinga, dan ini dilubangi dulu buat masukin telinganya. Kayak gini. Kita lakukan juga di bagian yang kiri. Dan kurang lebih jadinya seperti ini. Ini udah ditempel-tempel semua. Belum kering tapi. Dan semuanya tadi jadinya seperti ini. Ada harimau, panda, sama ini flashcardnya tadi.
Oke teman-teman, jadi di sini kita akan membuat magic vegetables. Nah, yang pertama perlu kita siapkan itu kertas karton dan juga ada gunting, ada pensil, dan jangan lupa menggunakan penggaris. Nah, untuk langkah yang pertama kita buat dasarnya terlebih dahulu. Nah, ini untuk dasar yang pertama, ini untuk dasar yang kedua. Nah, untuk yang pertama sketsanya itu disamakan, kita bikin semuanya sama, jadi semua sisi itu sama. Nah, untuk dasar yang pertama di sini di pojok sini kita bentuk seperti warung atau seperti hati. Nah, ini di sini nanti fungsinya untuk mempercantik saja. Nah, untuk langkah yang kedua kita akan menggunting menggunakan gunting. Nah, tadi setelah digunting hasilnya seperti ini. Untuk langkah selanjutnya kita lipat menggunakan penggaris. Di sini fungsinya agar nanti ketika kotaknya dibentuk ini akan lebih lentur untuk dilipat ke dalam. Nah, untuk langkah selanjutnya untuk yang di sini kita garis menggunakan penggaris terlebih dahulu agar di sini lebih mudah untuk dilipat ke dalam. Jadi seperti ini. Nah, ini dilakukan untuk semua sisi. Bisa lipat ke dalam seperti ini. Nah, jadi nanti bentuknya itu kotak seperti ini dan nanti dikasih tutup. Dan untuk landasan yang kedua atau dasar yang kedua kita menggunakan sama seperti ini tadi ya. Akan tetapi kita gunting di sini. Sininya nanti kita gunting. Jadi untuk 4 yang di sisi paling luar nanti akan dihilangkan. Nah, jadi nanti hasilnya seperti ini. Nah, untuk langkah selanjutnya kita akan mengeratkan dengan menggunakan lem. Jadi kita lem di bagian belakangnya. Setelah itu kita tempelkan di sini. Nah, jadi nanti hasilnya seperti ini. Nah, ini ada dasar dan juga ada lapisan yang kedua. Langkah selanjutnya kita akan memperindah itu menggunakan selasi, ada 2 warna di sini. Nanti selasi ini kita tempelkan di pinggir sini. Jadi kita tempelkan dan untuk tengahnya untuk di sini kita pakai origami. Jadi bisa origami berwarna-warni sesuai selera. Nah, untuk setelah itu kita langsung aja menjepit. Jadinya nanti seperti ini. Dan untuk selanjutnya kita membuat seperti ini. Dan ini nanti saya akan tunjukkan bagaimana cara membuatnya. Jadi untuk langkah yang pertama kita siapkan kertas seperti ini lagi. Dan sisinya juga harus sama ya. Nah, untuk selanjutnya kita gunting sisinya. Nah, hasilnya seperti ini. Untuk ininya sendiri gambarnya kita bisa membuatnya di Word, kita download dari Google untuk gambar. Nah, setelah itu nanti kita print dan setelah di print kita bisa tempelkan gambar tersebut di sini menggunakan jadi nanti seperti ini. Jadi nanti hampir sama seperti ini. Nanti langsung saja ya kita tempelkan dan nah, ini hasilnya seperti ini setelah semuanya ditempel. Selanjutnya kita bisa tempelkan di sini menyesuaikan seperti yang lain. Jadi seperti ini. Kita keratkan. Ya. Nah, untuk ini nanti selanjutnya kita lipat ke dalam. Nah, ini fungsinya biar gambar ini bisa lentur. Jadi nanti ketika otaknya ditutup, ini bisa lentur ke dalam begitu. Dasar yang paling atas sendiri di sini saya menggunakan kertas warna, itu kertas asturo. Nah, di sini fungsinya itu untuk mempercantik, jadi agar warnanya itu lebih
berwarna-warni, jadi colorful, karena ini tujuannya digunakan untuk anak kecil dan biasanya anak kecil itu suka dengan keindahan. Maka di sini saya menggunakan warna-warna yang enak untuk dilihat begitu. Dan cara membuatnya hampir sama dengan dasar yang pertama dan kedua, hanya saja untuk ditempelkannya ini agak miring, jadi tidak lurus dengan tidak sejajar dengan yang sebelumnya. Nah, di sini kita tempelkan seperti ini. Ini bisa kita buat menggunakan Word. Nah, kita bisa menggunakan kotak. Yang pertama, kotak di Word itu di insert, lalu kita masukkan warna sesuai dengan warna. Dan di sini saya memilih warna red, yellow, green, and orange. Nah, di sini fungsinya nanti ketika permainan nanti ini vegetablesnya bisa dimasukkan ke dalam sini, jadi sesuai dengan warna gitu. Dan untuk selanjutnya kita akan membuat kotak-kotak seperti ini kecil, akan tetapi di sini kita buat persegi panjang, dan di sini kita buat 5 kotak, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi nanti biar ditekuk di sini pas di tengah. Untuk selanjutnya kita sudah siapkan ada 5 gambar dari vegetables. Nah, untuk langkah selanjutnya kita tempelkan setiap vegetables ini di setiap kotak yang ada di sini. Kita alatkan menggunakan lem. Jadi fungsinya seperti ini. Setelah itu kita tempelkan di bagian sini. Kita paskan di pojok kiri. Nah, ini di sini kita tempelkan. Dan di sini saya ingin membuat kotak kecil di tengah. Nanti fungsinya itu untuk meletakkan atau menyimpan dari flashcard yang akan digunting dan akan digunakan untuk permainan. Maka yang pertama kita siapkan seperti ini, sama seperti yang sebelumnya, dan kita gunting. Dan kita gunting, tetapi ini jangan putus, jadi biar enak nanti kita lipat ke dalam. Dan untuk selanjutnya kita gunting di bagian sini. Lagi ke dalam dan selanjutnya. Nah, kurang lebih seperti ini yang setelah digunting. Untuk selanjutnya kita bentuk kotak seperti ini. Ini ada yang ke dalam, jadi nanti fungsinya kenapa saya bikin ke dalam di sini? Di sini nanti untuk mengeratkan. Jadi di sini nanti untuk mengeratkan, jadi biar lebih kuat. Nanti kita alatkan di sini menggunakan lem. Jadi seperti ini. Nah, untuk selanjutnya dan selanjutnya kita akan membuat tutupnya dari ini. Nah, seperti ini. Tapi di sini diusahakan untuk yang dalamnya itu lebih besar dari kotak yang kita buat tadi. Gitu. Jadi biar nanti ketika ditutup itu bisa muat. flashcard dan juga picture. Nah, di sini fungsinya nanti untuk pengenalan awal mengenai vegetable sebelum masuk ke permainan Block Magic. Nah, di sini kita sediakan karton dan juga gambar dari vegetables. Nah, di sini nanti kita eratkan menggunakan lem. Nah, fungsinya agar nanti ketika kita mengajarkannya kepada anak-anak ini tidak akan lentur dan juga lebih kuat. Dan ini nanti hasil dari flashcardnya kurang lebih seperti ini.
ini dari magic book yang kita buat tadi. Setelah kita tutup, seperti ini. Lalu kita akan buka, kita akan melihat hasilnya. Nah, ini seperti tadi ya, seperti yang kita buat. Di sini ada sayuran. Nah, di sini nanti fungsinya untuk mengenalkan. Jadi untuk mengenalkan dari sayuran tersebut. Dan di sini untuk mengenalkan warna. Dan di sini seperti yang kita buat tadi, kita bisa buka. Nah, di sini nanti akan digunakan untuk menjodohkan. Jadi menjodohkan dari gambar sayuran tersebut. Dan untuk tengahnya ini difungsikan untuk penyimpanan dari kaos kaki. Teman-teman, perkenalkan nama saya Citra Pravita Armiliani dari Prodi Bahasa Inggris Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Kali ini saya akan memperkenalkan cara membuat media pembelajaran untuk anak-anak dengan materi self-introduction. Untuk media yang pertama, kita akan membuat media pembelajaran untuk guru memperkenalkan materi self-introduction. Untuk bahan-bahannya adalah yang pertama, kita memberikan materi ini self-introduction, kita print dulu kertas sesuai dengan selera. Ukurannya seperti ini ya. Tidak terlalu besar, juga tidak terlalu kecil. Di sini ada tulisannya, self-introduction, my name is Anna, I am 6 years old, I live in Ponorogo. Nah, ini tulisannya juga tidak menggunakan tulisan yang Times New Roman, tetapi tulisan yang tidak formal, jadi menarik untuk anak-anak. Nah, bahan yang kedua yaitu kita menggunakan kertas karton yang berwarna coklat. Kenapa berwarna coklat? Karena yang berwarna coklat ini cenderung lebih tebal daripada yang berwarna putih. Jadi nanti tidak lembek ininya. Terus yang ketiga yaitu kita menggunakan tusuk sate. Sate ini nanti digunakan untuk sebagai pegangannya dari media tersebut. Lalu ada juga sedotan ya, sedotannya ada warna-warni, nanti terserah mau pakai warna apa. Di sini juga ada gunting, ada juga solasi plastik, dan ada juga double tip. Nah, langkah yang pertama yaitu kita membuat dulu yang seperti ini. Nanti ini kita masukkan ke dalam sedotan yang akan kita gunakan sebagai pegangan. Nah, cara membuatnya bagaimana? Yang pertama kita masukkan dulu ke dalam sedotan yang tidak ada isinya ini ya, kosong. Lalu kita kasih solasi plastik. Kita rekatkan, harus yang kuat ya, agar nanti tidak jatuh, tusuk satenya tidak jatuh. Nah, sudah jadi kan? Setelah itu kita mempersiapkan untuk merekatkan kertas ini tadi. Nah, kenapa ini double kertasnya? Itu biar tebal. Jadi kita double kertas kartonnya. Yang pertama kita rekatkan dulu menggunakan double tip.
sulit kalau menggunakan lem. Jadi kita gunakan double tip. Sudah. Setelah itu kita rekatkan. Sudah seperti ini, kita menggunakan double tip lagi di atas untuk merekatkan kertas yang ini tadi. Setelah selesai, baru kita rekatkan yang kertasnya tadi. Sudah ya, udah terlihat tebal kan? Setelah itu kita pasang untuk pegangannya. Kita menggunakan warna merah. Terserah, boleh biru, boleh merah. Supaya kuat, ini kita sambung ya, supaya terlihat panjang. Ini kita sambung. Dan ini selanjutnya setelah selesai, semuanya sudah diisi, lalu kita tempelkan lagi double tipnya ke kertas karton ini sebagai perekat. Agak panjang ya, karena ini jumlahnya 4, jadi agak panjang. Kita kasih satu lagi di atas biar terlihat lebih kokoh. Kita rekatkan. Yang atas nggak sama nggak apa-apa ya, yang penting yang bawah sama. Yang terpenting adalah yang bawah sama. Semua, lalu kita angkat. Nah, seperti ini. Jadi ini sudah bisa kita gunakan untuk mengajar sebagai pegangan guru. Nah, selanjutnya untuk media yang kedua, kita akan membuat flashcard, yaitu angka 1 sampai angka 10. Dan juga kita akan membuat name card, tapi bentuknya seperti flashcard ya. Nah, langkah yang pertama, bahan-bahannya ini ada flashcard. Ini kita print
dan kita potong dengan ukuran persegi seperti ini, kecil-kecil. Lalu juga ada, sama seperti tadi, ada kertas karton yang berwarna coklat juga, kita potong sesuai dengan ukuran flashcard. Lalu juga masih ada sedotan. Ini juga sama, kita menggunakan tusuk sate yang kita rekat dengan solasi plastik. Lalu nanti kita masukkan juga ke dalam sini, ke dalam yang kosong ini, sedotan yang kosong. Nah, seperti ini ya, sama seperti tadi. Nah, ini jumlah sedotannya sudah ada 12 yang sudah saya kasih tusuk sate yang sudah direkat dengan lem plastik. Bagaimana cara membuatnya? Langkah pertama yaitu ini sudah saya pasangi double tip semuanya, jadi tinggal kita rekatkan saja. Kita rekatkan menggunakan double tip. Lalu kita rekatkan. Seperti ini. Setelah itu kita rekatkan sini dengan menggunakan double tip juga untuk pegangannya. Selanjutnya untuk mempersingkat waktu, ini sudah semuanya sudah saya kasih double tip dan sudah saya ini tinggal merekatkan saja. Kita rekatkan lagi. Dan yang terakhir kita ini untuk name cardnya bisa dilihat ya, seperti ini jadinya. Dan sekarang untuk angkanya, ini angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Untuk media yang ketiga, kita akan membuat media pembelajaran untuk conversation. Nah, bahan-bahannya adalah sama seperti yang tadi, masih menggunakan kertas karton yang kita potong seukuran dengan penggaris atau 30 cm. Nah, untuk lapisannya itu juga menggunakan kertas HPS yang dipotong seukuran dengan
kertas karton yang kita potong seukuran dengan penggaris 30 cm tadi. Nah, di sini juga ada gambar yang sudah di print atau gambar karakter laki-laki yang sudah di print seperti ini. Juga perempuan seperti ini di print ya. Nanti untuk desain wajahnya nanti sesuai dengan selera. Cari banyak di Google. Nah, juga ada ini, nanti kita lapisi ini supaya terlihat kuat untuk ini melapisi yang sudah kita print tadi. Jadi ini kita bentuk sesuai dengan bentuk wajah yang sudah kita print tadi. Juga ada double tip sama juga ada gunting. Nah, cara membuatnya ini yang pertama, kita buat pegangannya dulu ya. Ini kita tekuk seperti ini. Nah, setelah itu nanti kita rekatkan. Ini kebetulan sudah ada yang saya beri double tip ya, jadi tinggal direkatkan. Yang sudah kita potong seukuran dengan jadi seperti ini untuk pegangannya. Sekarang kita buat lagi satu lagi. Nah, seperti ini baru kita rekatkan yang kepalanya. Ini kebetulan juga sudah saya kasih double tip, tinggal kita hilangkan saja. Yang jadi dua, kita tinggal rekatkan saja. Nah, ini juga sudah kita tampil double tip untuk merekatkan yang kertas printnya. Nah, sudah, baru kita rekatkan. Kalau sudah, baru kita kasih double tip lagi untuk merekatkan pegangan yang sudah kita buat tadi. Ini baru kita rekatkan. Kita kasih satu lagi di bawah. Nah, jadi ini untuk pegangannya laki-laki. Sekarang kita buat yang perempuan. Sama ya, ini juga sudah saya kasih double tip. Yang perempuan juga udah jadi, jadinya seperti ini. Nah, untuk media yang terakhir, kita juga akan membuat media untuk conversation. Nah, bahan-bahannya adalah
ada kain flanel. Yang pertama kain flanel. Ini bisa sesuai selera ya warnanya. Ini ada warna merah, pink, coklat, juga ada hitam. Terus sama juga seperti tadi, kita juga masih membutuhkan kertas karton yang sudah kita rekati dengan double tip. Jadi nanti tinggal merekatkan saja. Sama juga dilapisi dengan ini biar terlihat cantik. Nah, ini ukurannya lebih kecil ya. Jadi kalau tadi itu ukurannya 30 cm atau setara dengan penggaris itu. Nah, kalau yang ini lebih kecil. Jadi setengahnya dari 30 cm jadi 15 cm ya. Terus ada juga gunting. Ini hiasan-hiasan pernak-pernik sama pulpen untuk membuat pola, juga lem tembak. Nah, sekarang bagaimana cara membuatnya? Yang pertama kita buat pola dulu ya. Kita buat pola kepala seperti ini ya. Lingkaran. Kita membuatnya ukuran kecil saja, jadi nanti tidak terlalu besar. Kalau terlalu besar nanti juga tidak bagus dilihat, karena nanti kita ini media conversation yang akan digunakan anak untuk praktek secara berdua gitu di depan kelas. Jadi nanti kalau terlalu besar juga kurang menarik, jadi kecil saja. Lalu kita juga akan membuat pola baju. Nah, kebetulan ini juga sudah saya buat polanya. Nanti kita membuat pola baju seperti ini. Yang pink ini untuk cewek ya. Seperti ini kita buat pola baju. Terus yang merah ini nanti untuk cowok seperti ini. Kita juga buat pola. Nanti yang hitam kita gunakan untuk membuat pernak-pernik mata, ada rambut dan sebagainya. Nah, sekarang ini sudah ada yang diguntingin. Kita buat dulu untuk pegangannya. Sudah ada double tipnya ya, tinggal kita hilangkan saja. Kan kita tempelkan menggunakan lem tembak. Ini kita buat dua ya, satu karakter dua, kita juga kasih lem. Kita rekatkan. Di sini kita kasih lem. Seperti ini. Baru kita pasang bajunya. Sama juga kita rekatkan. Kita kasih lem dulu. Ini ya. Lalu yang belakangnya juga sama. Kalau sudah, kita rekatkan bagian sini. Lalu sini. Ini cowok ya. Jadi kita pasang rambutnya kayak ini aja.
pasang matanya kecil ya, lingkaran kecil. Filmnya juga cantik banyak kalau pasang mata. Oh, hidungnya kita buat L aja ya, seperti L, warnanya pink biar lucu. Lalu ini mulutnya kayak seperti itu. Nah, sekarang kita pasang hiasan untuk sini. Kita pasang, ini masih terlalu besar ya, kita potong kecil untuk hiasan bajunya. Boleh bunga, boleh love, terserah, sesuai selera. Kita pasang. Ini dari kain perca ya hiasannya. Pasang di sini. Nah, ini untuk karakter yang laki-lakinya. Sekarang kita buat karakter yang perempuan. Sama, kita pasang. Jadi ini untuk karakter yang laki-laki dan ini untuk yang perempuan. Nah teman-teman, kita sudah selesai membuat media pembelajaran untuk anak-anak materi self introduction, dan ini dia hasilnya. Selamat mencoba ya. See you. Hello guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So today I'm gonna make an instructional media for TYL dengan tema animal, subtemnya pet and farm animal. Jadi ini tuh media pembelajaran buat young learners dengan tema animal, dengan subtemnya itu pet and farm animal, binatang peliharaan dan binatang ternak. So guys, untuk pengenalan materinya aku menggunakan flashcard. Lalu untuk pemantapan materinya aku menggunakan gloves yang ditempeli bentuk-bentuk hewan. Jadi kita simak video berikut ini untuk melihat apa sih bahan-bahan yang digunakan untuk membuat keduanya. Nah, yang pertama flashcard. Kalian harus membeli kertas cover seperti ini. Warnanya terserah, sesuai selera aja. Lalu ada print out dari gambar-gambar hewan tersebut. Lalu ada gunting dan juga double tip. Nah, yang di sebelah sini ada bahan-bahan yang digunakan untuk membuat media pembelajaran dari gloves. Yang pertama ada glovesnya itu sendiri. Lalu ada ini pengait, ini ada lilin, ada lem tembak, ada gunting, double tip, dan ini print out dari gambar-gambar hewan. Nah, yang ini yang sudah digunting seperti ini. Lalu di sini ada kain flanel. Jadi perekatnya ini digunakan untuk merekatkan antara kain flanel dengan hewan-hewan yang di sini. Nah, ini bahan-bahan yang digunakan. Jadi untuk yang pertama, membuat flashcard dahulu. Ini print out dari gambar-gambar hewan, lalu ada kertas cover. Nah, kalau flashcard hanya begini, kan ini tipis. Nah, ini akan aku tempelin ke sini. Yang belakang akan aku kasih double tip.
seperti ini, double tip. Lalu aku tempelin ke kertas covernya ini agar flashcardnya itu lebih tebal. Jadi begini. Kita buka dulu double tipnya. Nah, ini tempelin ke sini. Tempelin ke ininya. Jadi ini hasil setelah ditempel seperti ini. Lalu kita akan menggunting sesuai dengan polanya. Nah, jadi hasilnya akan seperti ini. Seperti ini flashcardnya. Dari belakangnya seperti ini. Ini untuk pet animal, dan yang ini untuk farm animal, seperti ini. Nah, yang kedua, pembuatan media pembelajaran dengan menggunakan gloves. Ini glovesnya. Langkah pertama, print out dari gambar hewan ini, kita gunting terlebih dahulu. Nah, aku udah punya yang udah digunting seperti ini. Lalu ini belakangnya kita kasih double tip. Double tip. Ke semua sisi agar menempel dengan rapat. Ini yang sudah ditempel. Lalu ambil kain flanel. Ini kain flanel. Tempelkan ini bentuk hewan tersebut ke kain flanelnya. Ini tempelin ke kain flanel. Lalu ini kita gunting sesuai pola. Ini kan gambar bebek. Nah, ini kita gunting sesuai dengan pola bebek ini. Nah, jadinya seperti ini. Dari belakang. Lalu kita ambil ini pengait. Jadi pengaitnya ini ada dua sisi untuk mengaitkan di kain flanel dengan di glovesnya. Kita potong. Nah, ada dua. Kita potong. Nah, ini kita tempelin ke sini dengan menggunakan lem tembak. Ini kita pakai lem tembak.
tempelin ke bagian belakangnya seperti ini. Nah, untuk yang satunya lagi kita tempelin ke sarung tangannya, ke glovesnya di bagian depan. Jadi ini jangan terlalu panas, karena kalau terlalu panas nanti glovesnya ini bisa bolong. Kita tempelin ke bagian tengah. Seperti ini dan seperti ini. Jadi nanti cara penggunaannya, jadi untuk yang sebelah kiri seperti ini, begini. Nanti kan ini bisa dilepas, nanti bisa diganti dengan hewan-hewan yang lain seperti ini, begitu. Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Windy. Saya dari program studi bahasa Inggris semester 6 Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk membuat media pembelajaran tentang part of body. Apa sih part of body itu? Nah, part of body itu adalah bagian-bagian tubuh yang harus kita kenali. Nah, seperti mata, seperti hidung, seperti bibir, tangan, kaki gitu. Nah, di sini di mata kuliah instruksional media atau media pembelajaran itu tentang part of body apa sih yang kita butuhkan. Nah, yang akan saya pakai pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama kertas karton. Nah, yang paling penting itu tidak lupa itu saya menyiapkan terlebih dahulu gambar-gambar seperti tangan, telinga, ada lidah, ada kepalanya Obama, gitu kan. Nah, terus ada juga nih, ada mulut, ada gigi gitu. Nah, selain ini itu saya menyiapkan yang paling penting spidol. Nah, yang paling penting juga nih nggak ketinggalan, ada gunting, terus kemudian ada lem, kemudian ada garis. Nah, di sini kertas karton. Nah, ini saya pakai kertas karton. Kenapa saya pakai kertas karton juga? Nah, ini fungsinya itu buat ditempelin dari gambar-gambar ini, nanti dilem dulu, habis dilem terus kita tempelkan di sini itu biar gambarnya itu nggak letoy. Jadi nanti kalau misalnya dipakai buat anak-anak, sebagai buat media pembelajarannya nanti itu nggak gampang sobek gitu. Nah, bisa kita mulai ya sekarang ya. Ya, langkah pertama itu yang akan saya lakukan yaitu mengelem setiap bagian kertas yang sudah saya print itu dengan lem kertas. Nah, sangat mudah caranya, tinggal dioles-oleskan aja, kemudian nanti kita tempelkan. Oke, kembali lagi setelah mengelem semua gambar-gambar tadi di kertas karton, di kertas cover maksud saya, di kertas cover itu selanjutnya yaitu menggunting. Nah, jangan lupa untuk menyiapkan gunting terlebih dahulu. Kita siap untuk mulai menggunting ya. Nah, jangan lupa untuk mengguntingnya itu harus rapi serapi mungkin supaya anak-anak itu tertarik buat melihat gambar-gambar yang sudah kita bikin.
setelah semuanya sudah digunting, sudah ditempel, digunting rapi seperti ini, set 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 set. Nah, itu kemudian saya akan nanti gimana sih caranya buat mengajarnya gitu. Nah, yang akan saya gunakan itu saya mengajarnya itu nanti saya perkenalkan mulai dari atas sampai ke bawah. Jadi dari kepala, dari tangan, kemudian sampai ke kaki. Nah, yang sebetulnya saya punya sih medianya kayak boneka gitu. Kalau bisa sih bonekanya agak gede. Nah, ini saya kasih contoh aja ya. Wait a minute. Tara. Nah, ini sebagai media tambahan aja ya. Jadi ini saya menggunakan Barbie. Mungkin ini sayapnya bisa dilepas biar nggak terbang. Nah, seperti ini. Jadi nanti tuh sistemnya saya minta anak-anak itu buat duduk melingkar gitu supaya enak lihatnya gitu. Dan ini Barbie-nya cuma kecil gitu. Nah, nanti saya kasih lihat Barbie-nya seperti ini. Ini bisa dipakai juga buat media. Tapi ini kan medianya nggak ada cara pembuatannya, jadi tinggal beli aja nanti. Gampang di toko-toko gitu ada. Nanti kan mengenakan tangan, hand, kemudian mata, kemudian mulut, kemudian hidung kayak gitu. Nanti diperkenalkan pakai boneka ini juga bisa, pakai gambarnya juga bisa. Nah, perbandingannya nggak terlalu jauh sih antara besar kecilnya. Yang penting nanti anak-anak itu nanti bisa melihat secara detail apa sih yang kita pegang gitu. Jadi nanti anak-anak bisa menyebutkan ketika kita memegang mata, anak-anak bisa mengucapkan kemudian kalau kita memegang telinga itu nanti anak-anak bisa bilang ear. Kemudian part of body-nya yang saya berikan emang belum semuanya seluruh tubuh itu saya berikan. Soalnya apa? Soalnya nanti kan Bundelnya mengingat, jadi biar memorize dulu, biar mengingat terlebih dahulu kata-katanya. Part of body-nya itu sedikit-sedikit tapi mengena, jadi nggak usah terlalu banyak. Kalau misalnya kita kasih terlalu banyak, anak-anak itu nanti sulit untuk mengingatnya. Jadi saya kasih sedikit dulu, terus nanti biar anak-anak itu mudah untuk mengingatnya. Kemudian pertemuan yang selanjutnya lagi itu bisa saya tambahkan atau juga bisa belajar di rumah sendiri. Nah, seperti itu media pembelajaran yang saya gunakan untuk menjelaskan part of body. Thanks for watching. See you, dadah, bye-bye. Ini mejanya lihat ya, saya tutup. Bye-bye teman-teman, terima kasih.